Nggih. Sugeng dalu Mbah Gani. Kula saking grup Reog Kyonggopati saha kelompok sadar wisata saking Desa Blunturan menika badhe pengen mangertosi ngertosipun sejarah Reog niku pripun mungguhe Mbah Gani sak mangertosane Mbah Gani niku pripun. Nah niki mengke kabeh kaceritaaken pilih ngoten. Lah menika monggo wektalipun lataraken Mbah Gani. Mboten jenengan mawon si maos, mbok jenengan mawon. Mboten, niki anu mawon niku sak mangertosin jenengan jan matur mawon. Oh, ngaten. Nggih pun resaken kali niki. Nggih nyuwun sewu dumateng kulawarga sedaya. Menika wonten pitakenan saking Nak Lurah. Nggih menika sak mampu kula nggih kula wangsuli menika bab sejarah Reog. Intinipun ingkang dipun ugemi lan ingkang dipun hormati mungguhe Reog Anggopati wontenipun sejarah menika nek mungguhe Reog Anggopati wontene namung Bantarangin, Ludaya kalian Kediri. Dene sanesipun inggih kathah sanget ning sami-sami kathah sanget paugerane menggawe Desa Blunturan nggih menika persinipun Anggopati nggih namung Bantarangin, Ludaya kalian Kediri. Menika wawasan kula. Oh nggih. Atus niku anu nggih, Mbah. Reog niku nyeritakaken saking kraton utawi kerajaan Bantarangin kalian Kediri kalian Lodaya nggih, Pak? Nggih, leres. Oh, nggih. Terus niku cara Reog niku nggambarake sejarah pripun, Mbah, sing kangge Reog Ponorogo niku, Mbah? Nek waune wong niki panjang lho Mas Lurah. Pegawai ceritane niku panjang. Napa prayogi niku mawon kula waos saking sak lembar. Nggih, napa mawon. Ngaten. Nggih. Ketawis napa mboten, Mbah niki? Ketawis. Nggih. Nggih. Nggih menika sepindah Kediri. Prabu Klana Sewandana seorang raja yang telah berusia tua, berputra 3, orang putra dan putri. Yang ke-1 bernama Dewi Kilisuci, yang kedua bernama Lembu Amiseno, yang ketiga bernama Lembu Ami Luhur. Prabu Kertonegoro karena sudah tidak mampu dalam bertata kerajaan, dipecah menjadi 2, 1 Kediri dan Jenggolo, dan diwariskan kepada ketiga putranya. Dewi Kilisuci, putra yang pertama, tidak mau menjadi raja, hanya ingin menjadi pendeta utawa wiku, diberi tanah di kapucangan suku Gunung Wilis. Terus mawon? Nggih, terus mawon. Oh, nggih. Putra yang kedua mengganti Prabu Kertonegoro di Kediri. Adapun Prabu Lembu Amiluhur, putra yang ketiga, diberi tanah Jenggolo. Tidak lama kemudian Prabu Kertonegoro meninggal dunia. Sepeninggalan Prabu Kertonegoro, Kediri dan Jenggolo tidak ada satu di antara 2 yang berselisih karena selalu dipantau dan diberi saran oleh kakak tertuanya Dewi Kilisuci. Selang berganti tahun, Sang Prabu Lembu Amiluhur menurunkan banyak putra laki-laki yang disebut para Panji, sehingga meninggalkan petilasan tanah Kepanjen daerah Malang.
Adapun Prabu Lembu Amisena hanya menurunkan satu anak laki-laki yang diberi nama Panji Kalono. Setelah dewasa menggantikan bertata, mengganti orang tuanya di Kediri. Selama bertata, Panji Kelana tidak menghiraukan ketenangan karena Sang Panji hanya menginginkan kesenangan bertapa di tempat yang wingit dan barang-barang magic, yang intinya ingin disegani satu sama lain. Karenanya hal itu juga telah didengar oleh Sang Pendita Dewi Kili Suci. Mengingat Pendita Kili Suci mengerti sebelum terjadi hal tersebut, malah didorongnya oleh Sang Wiku. Mungkin menjadi kodrat yang mana Panji Kalono harus berkelana ngelemboro di kaki Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Mendengar perintah dari budenya, Panji Kalono sekaligus minta izin kepada orang tuanya untuk menjalankan perintah dorongan dari Sang Pendita. Langsung mawon nggih. Oh. Telah sampai Sang Panji Kalono di kaki Gunung Lawu yang berdekatan dengan hutan Wengker, dan mulai bertapa di tempat-tempat yang wingit. Selama bertapa, banyak para penghuni jin setan yang telah tunduk kemudian menjadi pengikut. Selama bertapa di hutan Wengker, termasuk daerah Sumoroto Ponorogo, itu Sang Panji Kelana terasa sangat lelah dan beristirahat mencari tempat yang bebas pandangan dan anginnya kencang atau banter. Karena derasnya angin, tempat tersebut dinamakan bantar angin. Di waktu malam di waktu malam tempatnya bulan purnama, Sang Panji mengetahui Cumloro Tendaru yang bersinar aneka ragam jatuh di kaki Gunung Lawu. Segera Sang Panji Kelana membuntuti. Pedesaan Desa Awu-Awu Langit, sang dihuni salah seorang berserta istri. Keduanya sangat sudah dalam hidupnya karena belum mempunyai keturunan. Mengingat Sang Pendita telah berusia tua atau 76 tahun, untuk itu karena rajin semedi memohon kepada Yang Maha Kuasa, tak lama kemudian sang istri mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Joko Pujan. Sang ibu sedo meninggal dunia. Setelah dewasa, karena Joko Pujan anak satu-satunya, selalu dimanja, diberi wejangan segala ilmu yang dihendaki. Orang tua yang pendeta, yang akhirnya sang anak Joko Pujan menjadi anak yang nakal, sombong, dan selalu membuat kerusuhan di desanya. Hal itu tersenyum juga oleh Sang Pendita, segera dipanggil dan diberi pengarahan. Tetapi malang sang anak Joko Pujan malah menentang dan menantang
kalau Bapak dapat memegang seranduning badan saya, akan menurut kehendak Bapak. Mendengar hal itu, sang pendeta marah sambil memegang dadanya. Tetapi Joko Pujan terlanjur lari. Sang pendeta segera membuntuti Joko Pujan, larinya meloncati tebing-tebing yang sangat tinggi yang dialiri air terjun ke bawah. Akhirnya sang pendeta terjebur di dalamnya dan sekaligus hilang. Para murid bingung mendengar dan hanya mendengar suara, "Aku ojo kok goleki, sebab wis kinodrat sangka kersane Yang Maha Widi, kudu mengkono. Piwelingku papan iki jenengna Siduda utawa Seduda." Ya, terus Mbah. Ya, terus ceritane mengke pripun? Di perjalanan Joko Pujan sangat kelelahan sampai kakinya terseret-seret, tidak dapat berjalan. Karena itu tempat tersebut dinamakan Saladan. Dalam meneruskan perjalanan, Joko Pujan selalu merenungkan kakinya yang sangat sakit sambil melihat di sebelah barat ada segerombol bunga yang berwarna aneka ragam, dan benar tempat itu dilihatnya ada pohon-pohon berbulatan bergerombol menjadi satu dan bunganya campur-campur jadi satu. Karena itu tempat tersebut dinamakan Caruban. Karena tempat tersebut sangat sejuk, Joko Pujan tertidur. Selama tertidur bertanya, selama tertidur sepertinya ia bermimpi. Datanglah seorang Brahmana sambil bersabda, Joko Pujan, jangan terlalu enak tidur. Cahkan dalam isi hatimu untuk mengubah dan memperbaiki jiwa yang rusak karena banyaknya dosa kepada orang tuamu, pendeta awu-awu langit. Untuk menebus dosamu, kamu harus meneruskan perjalananmu berjalan ke arah barat sampai di kaki-kaki Gunung Lawu. Disitulah nanti kamu akan mendapat kebahagiaan dan kemuliaan dari Yang Maha Widi. Akhirnya Brahmana menghilang. Joko Pujan meneruskan perjalanannya menuju ke Gunung Lawu. Setelah sampai Joko Pujan di kaki Gunung Lawu, disitulah terlihat ada seorang jejoko yang akan naik ke puncak. Karena tempat tersebut terlihat sangat gelap, dikelabui pedut. Orang tersebut dihampirinya, tetapi malah hal itu terjadi perkelahian. Tak ada yang mengalah, mungkin podo dedayane. Perkelahian kedua orang tersebut diketahui oleh Begawan Baliswara, pendeta agung Gunung Lawu, dan dibawanya naik ke puncak yang dinamakan Sunyo Luri. Disitulah kedua jejoko menjadi murid karena terlihat kedua orang tersebut sangat canggih dalam menjalankan segala hal, sekaligus oleh Begawan Baliswara diberi
diwejang segala ilmu untuk kebutuhan hidup. Selama berguru, keduanya terlihat sangat andal dan cerdik. Karena gembiranya sang Begawan Baliswara, keduanya diberi anugerah. Panji Kalono diberi pusaka yang bernama Pecut Samandiman dan diganti namanya Panji Klono Siswahandana utawa Klono Sewandana, yang artinya siswa murid yang sangat handal, cerdik dan bijaksana. Joko Pujan diberi pusaka yang tidak berwujud, Aji Penyipta dan Kiai Topeng. Juga diganti namanya menjadi Ki Pujangga Anom. Dalam arti seorang yang masih terlalu muda sudah bisa menciptakan kehendak yang dibutuhkan, dan kesemuanya itu dawuhi oleh sang Begawan Baliswara dilarang berkumpul dengan wanita. Setelah itu Ki Pujangga Anom dicoba supaya memotong bambu yang di situ hanya seudur satu tukul, saudur yang dinamakan bambu pring uluh. Dan supaya menciptakan mempunyai encek yang berbentuk ekor burung merak yang sedang menari atau ngigel, sekaligus Ki Pujangga Anom bisa menciptakan, membuatnya, tetapi malang setelah dilihat dan dipegang Begawan Baliswara. Encek tersebut peyok, tidak kukuh bakuh, sama halnya leyang-leyong. Karena itu Begawan Baliswara minta kepada Ki Pujangga Anom besok kalau diperlukan encek yang leyang-leyong supaya disempurnakan. Dan keduanya disuruhnya cepat-cepat turun dari puncak Gunung Lawu, pulang ke tempatnya di sana supaya mendirikan kerajaan kota yang dinamakan Bantarangin, dan encek tersebut dinamakan Reyog. Nggih. Terus Mbah. Terus Nggih nek niki napa Mbah sing niki? niki Ludaya. Oh niki cerita sing anu nggih. Nggih Ludaya. Sing nggih. Barongan nggih niki. Nggih. Nggih Kak, nggih niku saking Bantarangin jog Ludaya jog Kediri. Oh nggih. Niki jenengan tesih ketok napa mboten? Ketok. Nggih. Diterusne mawon Mbah ngantos mengke dumadine Reyog. Dumadine Klono Sewandana nglamar teng Putri Kediri, Mbah. Oh nggih. 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 Nggih terus. Nggih. Nggih. Prabu Klono Sewandana matih Pujangga Anom dan para prajurit. Para prajuritnya pada waktu itu sang Prabu hanya membicarakan ketentraman negaranya dan keagungannya. Sang Patih Pujangga Anom dalam menciptakan kehendak menurut yang dihendaki, seperti menciptakan, membuat gong, bende, kenong, trompet, musik, dan lain-lain. Apalagi yang sang Prabu Klono Sewandana kegemarannya seorang pemuda yang bagus, maka tidak heran
bila kerajaan Bantarangin lekas tersohor dari luar daerah lain. Pada suatu ketika sang patih menghadap dan matur bahwa sang Prabu Kronosewandana harus lekas bersuami, setidaknya harus menyunting putra-putri seorang raja kelak untuk mengganti kalau sudah tua. Nah, pandangan sang patih tidak ada lain kecuali putri dari Kediri yang bernama Songgolangit. Putra-putri satu-satunya mendengar putri Kediri Songgolangit, Prabu Kronosewandana tercegang dan bergagas, apa ya kelakon wong Kediri ke tempat orang tuaku. Dan tidak sadar sang Prabu segera utusan patih dengan membawa sebagian prajurit melamar ke Kediri. Nggih terus? Nggih. Nggih. Sang Bupati Singokusumo dengan para prajurit pada waktu itu, sang Bupati hanya merenungkan kegemarannya hewan burung merak, apalagi kalau sedang menari ngigel, keduanya merenungkan impiannya bahwa Kabupaten Ludaya terlanda banjir yang akhirnya sampai mengenangi kabupaten. Para pejujonggo menebak bahwa akan ada peperangan yang besar. Untuk itu sang Bupati segera utusan para prajurit berjaga-jaga di perbatasan Kabupaten Ludaya. Nggih terus? Nggih. Perbatasan Matih Pujangga Anom dan para prajurit terhalang prajurit dari Ludaya. Terjadi peperangan karena selang pendapat. Peperangan tersebut berhenti. Patih Pujangga Anom dengan para prajurit mundur dari keagungan sang pencipta. Patih Pujangga Anom, datanglah Prabu Kronosewandana memberi bantuan perang yang akhirnya Bupati Singoludaya Singokusumo Saloga malih menjadi harimau. Singokusumo yang lega malih harimau utawa macan. Takluk dan disuruh pulang ke Ludaya dengan syarat kalau ada keperluan diminta untuk datang dan apa yang diinginkan harus dibantu. Selanjutnya Patih Pujangga Anom melanjutkan melamar ke Kediri. Nggih terus? Nggih. Ini untuk Kediri nggih, Mbah? Nggih. Oh, nggih. Ya. Prabu Lembu Amisena dengan segenap para prajurit pada masa itu sang Prabu hanya memikirkan anak tunggalnya Panji Kalono yang telah lama tidak pulang. Selama berkelana mengingat sang Prabu sudah berusia tua, tak lama kemudian datanglah Patih Pujangga Anom
melamar sang putri Sangga Langit. Dari kutukan Begawan Lawu yang telah menyatu dengan Sangga Langit, sang putri mau disyuting sang Prabu, tetapi ada isyaratnya yang harus ditepati dan dilaksanakan dalam perjalanan jalannya temanten, mulai dari Bantarangin sampai masuk ke Kediri harus berjalan landak, berjalan di dalam terowongan tembusan Kediri, dan diiringi kesenian tontonan yang di dunia belum pernah ada. Terjadi harimau bercunduk merak, ngigel utawi menari, dan prajurit berkuda yang jumlahnya 144 prajurit. Hal itu karena keagungan para kesatria telah sampailah kepada sang Prabu Klono Sewandana, dan segeralah mendatangkan Bupati Ludaya supaya membuat terowongan sekaligus dengan iringan tontonan untuk mengiringi temanten dengan bantuan Prabu Klono Sewandana karena pusaka pecut Samandiman selama peperangan mulai dari Bantarangin menuju ke Guwa Bedali dan Guwa Bedah. Sampai di sebelah mulailah Bupati Singokesumo bersaloga harimau menggaruk tanah karena sangat kerasnya, dibantu pusaka pecut Samandiman dengan suara yang menggelegar. Datanglah Begawan Lawu dengan tergesa-gesa namakan asli kota Tajuk sambil bersabda, wong dikongkon feeling lapur kok malah dilanggar. Tempat tersebut dinamakan Watu Dakon dan Tajuk. Terus dan tempat pembuatan terowongan yang pertama terlihat becek ngembek dinamakan ngembak. Yang akhirnya pembuatan terowongan telah sampai mulai tembus di alun-alun Kediri. Disitulah terlihat tanahnya ngelotok dan ada gumuk gerumbul yang dihuni seekor gajah berjajar dengan gumuk. Tempat dinamakan Klothok utawa Gunung Liman Gajah. Dalam terowongan harimau yang bercunduk merak ngigel terlihat leak-leok, tidak kukuh kuat seperti encek, berbentuk ekor merak
ciptakan pada waktu terus niki. Nggih, kurang ngerti, Mbah. Nggih sakniki. Nggih. Oh nggih. Purnanan dalam terowongan telah sampailah di pendopo Kediri, segera diteliti oleh Sang Patih Pujangga Anom serta urutan pada waktu masih dalam terowongan. Adapun urutan iring-iringan sebagai pengiring temanten tersebut: 1. Panji Krono Sewandana, 2. Panji Bancak dan Panji Doyok, 3. Patih Pujangga Anom, 4. Kuda Lumping, 5. Singo Kesumo, Salogo Harimau Bercunduk Merak dan Ngigel, 6. Beriring-iringan, 7. Iring-iringan suara musik ciptaan Pujangga Anom. Sampun. Oh nggih. Terus niku wau sejarah dadosipun reog niku menurut Mbah Samadikun nggih, Mbah? Nggih. Nggih, Samadikun. Terus niku wau intinipun menceritakan perjalanan utawa asal usul Prabu Klono Sewandana mulai saking Kediri Mengilen ngantos dugi Caruban ngantos dugi Gunung Lawu nggih, Mbah nggih. Nggih. Nah, dugi Gunung Lawu akhiripun menika pikantuk pusaka nggih, Mbah. Nggih. Nggih menika Sing maringi sesepuh Begawan Baleswara. nggih Baleswara dipun paringi pecut samandingan kalih topeng. Waja nggih, Pak. Nggih, sing Klono Sewandana diparingi pecut samandiman. Nggih. Terus si Joko Pujang diparingi aji penyipta kalian topeng kalih dijenengne Pujangganom. Pujangganom. Pujangga Anom niku carane iso umure sik enom ning wis iso muja ngoten nggih. Leres. Nggih. Nggih, lah. Leres nggih niku. Akhiripun niku wau dugi panggenan Nggih. sing angine banter Nggih. dijenengne Bantarangin. Nggih. Nah, niku terus akhiripun radene Nggih. si Prabu Klono Sewandana kuwi wayahe rabi mergo arep dadi bupati ngoten nggih, Pak. Nggih, nggih. Niku saking Pujangga Anom Kudu duweni bojo. kudu duwene bojo. Lah bojone pandangane sangka Pujangga Anom menika ora eneng liya ming kejaba putri Kediri. Kediri pun Sangga Langit. Sangga Langit. Neng wonten mriku si Pujangga Anom si Klono Sewandana kaget. Lah iki Apa ya klakon. Nggih, mergo kuwi sik Omahe wong tuaku. Nggih. Gek Sangga Langit ki ya kerandahku. Lah Neng rehne kedereng ayune Sangga Langit. Ya sempun surah sadar butuhe perintah teng Patih Pujangga Anom nglamar dateng Kediri. Nggih. dugi wonten kadosan menika ketemu kalian Singo Kesumo nika Bupati Nggih. Bupati Kediri nggih, Pak? Ludaya. Oh, Bupati Lodaya. Nggih, Oh, Bupati Lodaya. Lodaya. Nggih, wonten Niku mriku dadi perang. nggih, bareng perang. Sing nggih Pujangga Anom mundur sak Kalah. mboten kalah, Mas. Namung mundure niku nisih mergi ajeng nyeluk Klono Sewandana ken bantu manten. Bareng pun semedi nyipta supaya teka Ludaya, terus si Klono Sewandana nggih dugi Ludaya mbantu. Terus akhirnya Bupati Singo Kesumo niku kalah. Yang kalah ya pun kan wangsul dumateng Kabupaten Ludaya. Neng lek aku duweni keperluan sak wayah kowe lek takon bantu kowe kudu bantu. Nggih. Nah,
bareng pun ngaten Puja Ngganom ya terusne nglamar datang Kediri. Dugi Kediri Sangga Langit langsung omong gelem dirabi Prabu Klana Sewandana sangka Bantarangin neng nek cara jaman biyen nyuwun bebono penjaluk duwe penjaluk ngoten. Penjaluke temanten sangka Bantarangin ngampek teka Kediri sing sepisan kudu metu jero terowongan niku sing sepisan. Terus sing kapindho temantene saka Bantarangin tekane Kediri kuwi kudu diiringi tontonan sing sak donya kuwi urung eneng. Dan ya ampun ya butuhe bareng pun penglamar niku ditampa Begawan Baleswara niku pun menyatu pun dados setunggal kalian Sangga Langit. Entak-entakane terus Sangga Langit niku mboten gelem niku jane nggih bukal gawene saking Begawan Baleswara mergi topenge pun mboten kena dicepot. Si Puja Ngganom Klana Sewandana niku topenge pun mboten kena dicepot. Dan oh nggih. Dados niku mengano Mbah, akhiripun si Prabu Klana Sewandana niku mboten sias rabi ya. Mboten sias. Mergo ya topenge kadung kelet. Nggih, topenge kadung kelet. Oh, alah nggih. Terus intinipun menika Prabu Klana Sewandana kuwi critane ngono arep nglamar putih ning sik dulure dhewe. Dulure dhewe. Nggih. Apa ya kelakon. Apa ya kelakon. Lah neng kedereng sangka hawa nafsu lek Kediri lek Sangga Langit ki ayune kaya embo wis rangkreken budhe ya perintah niku wae. Oh, nggih. Dados niku nggih saged ugi garising pangeran ngaten nggih Mbak. Leres. Nggih leres. Atosipun wong iki sik dulur paribasane kok arep dirabi didadekne nawa bojo istilahnya kan ngoten. Dados menika cerita reog nika sumberipun saking Mbah Samadikun. Lah niki kala rumiyin nggih. Niki ingkang dados bukti sejarah nggih menika tempat-tempat utawi panggenan ingkang sampun petilasan ingkang sampun dipun liwati dening Prabu Klana Sewandana mulai saking Kediri ngantos dugi Gunung Lawu. Terus mulai saking Caruban, saking pundi wau kathah sanget wonten mriku. Lan iki sebagai bukti sejarahipun nggih menika tempat-tempatipun. Mungkin kagem sementara niku riyen kangge cerita sejarah tentang reog. Tartamtu menika mangke kangge nguwataken cerita menika tentu perlu ditambah malih mengke tahun-tahunipun apabila kados Lembu Amisena kuwi taune pira bukti sejarah apa niki mangke saged dipun tambah kangge ngiyataken proses terjadinya reog dan wonten ing Anggapati khususipun ing Plunturan cerita reog ingkang saking Bantarangin dugi Kediri menika dipun dadosaken kados dene tampilan reog khususipun saking Anggapati. Ing salajengipun mengke kangge tampilan reog utawi napa mawon terkait reog mengke dipun lajengaken wonten episode salajengipun. Sahabat budaya, mungkin demikian yang kita sampaikan tentang sejarah reog yang narasumbernya adalah beliau Mbah Gani. Mbah Gani ini dari Bapak Samadikun. Tentunya Bapak Samadikun atau dalam pembentukan penyusunan reog ini juga Mbah Gani juga ditemani oleh banyak kanca-kanca nggih Mbah. Menika Mbah Gani termasuk terus Mbah Parman nggih Mbah nggih. Nggih Pak Sijartosari. Pak Sijartosari. Nggih. Pak Sijartosari. Pak Meselan Sampung. Pak Meselan Sampung. Pak Digal. Pak Digal. Nggih. Niku nggih Mbah nggih. Terus tokoh ingkang
ingkang napa melu nyusun niki sumber saking Mbah Samadikun niku dados niki saking sumber Mbah Samadikun. Tartamtu menika kathah sangat sumber-sumber kanggo mriko-mriko mboten napa-napa niku dados kekayaan literasi saking Reyog menika. Namung saking Anggapati khususipun menika tesih ngagem versi ingkang saking Mantarangin. Mobilih demikian untuk sahabat budaya, ngobrol bareng, ngulik bareng, ngobrol hal-hal yang unik tentang sejarah Reyog dari Ki Anggapati. Dapat kita sambung lagi di lain kesempatan. Selamat berjalan dan terima kasih. Salam budaya.